Jadi gini, Ko Aguan, kita kalau membahas sesuatu berarti kita harus tahu ricikannya satu dulu. Ya. Katakan tadi mundarang. Mundarang ciri-cirinya adalah kembang kacang pokok, lambe gajah satu, jalen, ada serawean, ada greneng, ada yang pakai sokokan dua. Ya, ada Oke yang ya, ada yang versi sokokan dua, ada yang tidak. Ada yang tidak. Maaf, ini saya review. Ini yang buat membedakan. Dan ada satu lagi namanya dapur mesem. Ya, dapur mesem itu sebelum tak tunjukin dulu. Dapur mesem adalah satu kembang kacang pokok, lambe gajah satu, jalen satu, dan polos. Nah, ini di sini sudah ketahuan. Kadang, maaf nih sahabat Pusaka Jawa, kadang orang belajar tosan aji karena tidak mempunyai buku pakemnya, akhirnya pukul rata. Yang seperti saya pernah jelaskan pada video-video sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama saya Mas Ao di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, diberikan kesehatan dan kebahagiaan yang tak terduga. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dilindungi dari COVID-19 atau virus corona. Kali ini saya kedatangan Sang Pangeran. Terima kasih ini Sang Pangeran sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke gubuk saya. Kebetulan Sang Pangeran ini membawa satu bilah pusaka yang istimewa, yang jarang orang tahu. Ya. Dan ini kayaknya baru lokasian ini, Bu. Jadi saya termasuk orang yang ditunjukkan mungkin ya, yang mungkin tidak banyak yang melihat dapurnya. Mungkin kalaupun saya nanti review di sini, termasuk sahabat Pusaka Jawa ikut beruntung karena ini baru dapat ya, masih seperti hangat. itu. Hangat Oke sahabat Pusaka Jawa, seperti biasa nanti lebih enak sih, lebih banyak ngomongnya kok aguannya ya, Sang Pangerannya aja yang ngomong, saya kan ini moderator ya. Ya moderator. Jadi gimana kok aguan? Ini ceritanya bagaimana coba? Ya saya kebetulan dapat keris. Untuk warangkat dan perkakasnya juga masih seadanya seperti ini. Sawontene. Oke. Ya mungkin nanti kita percantik lagi. Siap. Untuk di dalamnya boleh langsung dibuka ya. Silakan. Dibuka seperti ini, pelan-pelan. Agak ke depan nggak apa-apa, ke sana. Biar sahabat Pusaka Jawa tahu. Seperti ini. Wih ya. Sip. Nah, dimiringin. Nah, ini pamornya. Wah, itu kelihatan pamornya istimidut. Istimidut itu di atasnya istimewa, di atasnya istri mewah. Besinya juga hijau, pulen. Seloroknya hijau itu. Ini seperti tebel ya itu. Tebel. Koaguan ya. Ini istimewa. Pokoknya juga. Ricikannya apa aja itu koaguan? Ini kembang kacang pokok, jalen, terus lambe gajahnya satu. Sudah ya. Sudah. Polos aja polos. itu. Belakang juga polos, tidak ada greneng. Nah, ini yang membedakan begini koaguan. Ini sekitar ini. Kalau menurut koaguan ini dapur apa? Iya dong. Biar sahabat Pusaka Jawa tahu. Mungkin ada yang berpendapat lain, koaguan dulu lah. Nanti kita bisa namanya discuss ini. Makanya, tapi yang ilmiah ya, sesuai pakem lo ya. Makanya kalau ini kata yang punya dulu kan, yang punya awalnya sebelum di tangan saya memang mundarang. Mendarang. Makanya ini saya langsung meluncur ke sini nih. Karena di sini banyak kitab, ya kan? Kitabnya banyak. Ada kitabnya. Karena makanya mendarang ini ada beberapa versi yang katanya pakai sokokan, ada yang pakai sokokan dua, yang mirip-mirip pasopati. Terus ada lagi yang pakai serawean, greneng. Ya, kalau ini nggak ada, kayaknya nggak ada serawean, nggak ada greneng. Makanya di sini kita mau bahas, diskusi lah, selain menikmati keindahannya.
pengen bahas. Siap, gitu siap. Seperti itu. Jadi gini, Ko Aguan, kita kalau membahas sesuatu berarti kita harus tahu ricikannya satu dulu. Ya. Katakan tadi mundarang. Mundarang ciri-cirinya adalah kembang kacang pokok, lambe gajah 1, jalen, ada serawean, ada greneng, ada yang pakai sogokan 2. Ya, ada Oke yang ya, ada yang versi sogokan 2, ada yang tidak. Ada yang tidak. Maaf, ini saya review. Ini yang buat membedakan. Dan ada satu lagi namanya dapur mesem. Ya, dapur mesem itu sebelum tak tunjukin dulu. Dapur mesem adalah 1 kembang kacang pokok, lambe gajah 1, jalen 1, dan polos. Nah, ini di sini sudah ketahuan. Kadang, maaf nih sahabat Pusaka Jawa, kadang orang belajar tosan aji karena tidak mempunyai buku pakemnya, akhirnya pukul rata. Yang seperti saya pernah jelaskan pada video-video sebelumnya, dapur Kanda Basuki dan sempaner, orang begitu saya tunjukkan mesti ngomongnya sempaner. Padahal sempaner itu harus ada tikel alisnya. Kalau Kanda Basuki tidak ada tikel alisnya, walaupun ricikannya sama. Kayak contoh Carita Keprabun dengan sabuk inten. Lihat look sebelah, sogokan 2, kembang kacang, jalen, sabuk inten, orang arti gusennya anak, berarti Carita Keprabun. Nah, kalau saya lihat begini, ini kalau dapur Pasopati itu harus ada seraweannya di sini, ya kan? Ada grenengnya. Ini polos berarti nggak ada ya, fix ya. Terus Pasopati ada 2 versi. Yang pertama ada yang mundarang. Maaf, mundarang. Ini saya bilang mundarang, maaf salah ya. Kalau mundarang itu ada serawean sama greneng. Dan yang satu versinya lagi adalah mundarang sogokan 2 dan nggak ada sogokan. Sedangkan ini tidak ada greneng, polos, dan juga tidak ada sogokan. Dan ini bilanya biasa saja, ini kayaknya masuk dapur mesem. Dan dapur mesem harusnya Ko Aguan ini sang pangeran beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Karena dapur mesem jarang, termasuk dapur langka. Dulu saya pernah punya dapur look 1 namanya, dapur look 1 apa ya itu? Sengkol. Dapur sengkol. Itu saya dibeli sama kolektor Semarang, bos aluminium. Langsung upload, langsung dan sampai sekarang tidak pernah ketemu lagi. Jadi begitu ini di sini langsung goyangnya di sini udah lurus. Nyengkol gini. Iya. Kayak bokong lah. Kayak bokongnya wong gunung lah. Gitu kan. Jadi gitu Ko Aguan. Jadi Ko Aguan ini termasuk beruntung ya. Saya juga ini naksir karena bilanya ini tebel. Ya, ini bila tebel, besinya pulen, seloroknya hijau ya, Ko Aguan. Besinya lempung lah. Lempung ini. Kayak corok. Ini kalau mau dijual sih boleh, saya juga mau. Dan ini pamornya pamornya agak susah juga itu. Satrio Pinayungan. Pamorekan ini. Ini antara melumah sama miring. Double ini. Dua pamor ya, karena di bawahnya seperti ini. Dan pamor Satria Pinayungan kan ada 2 versi, Ko Aguan. Ada 2 versi. Jelasin Ko Aguan. Satrio Pinayungan ada yang Jogja, orang-orang Jogja, dan satunya lagi Surakarta, ya Solo, Surakarta sampai Jawa Timur. Kalau yang Jogja itu biasanya bulatan-bulatan di sor-soran, bulatan 3. Kayak Tirto Tumetes, tapi bentuk letter T. Ya, letter T. Bawah. Itu jadi biasanya 3 ke kanan kiri, terus ke atasnya 4 nanti atau 5. Ada yang sampai ke atas, ada yang sedikit tok, ada yang cuma di bawah tok, tapi itu sudah masuknya Satrio Pinayungan gaya Jogja. Gaya Jogjaan gitu. Terus satu lagi yang pakai apapun di bawahnya, bawang sebungkul boleh, atau tunggak semi di boleh. Atasnya kudung di tengahnya ya, atau di atas bilah. Kudung. Kayak tanda panah gitu. Seperti itu. Itu Surakarta. Nah, kalau yang ini gaya-gaya Surakarta ke timur. Oke. Ini jadi sahabat Pusaka Jawa, Satria Pinayungan adalah tergolong pamor yang sangat dicari oleh kolektor karena di samping motifnya bagus juga mempunyai perlambang yang bagus ya, Ko Aguan. Iya, betul. Kalau yang ini berarti secara tua atau angsarnya sebagai pecinta keris sebagai apa, Ko Aguan, yang ini? Yang modelnya panah seperti ini. Sebenarnya kalau di filosofi dasarnya sih sama ya. Satrio itu kesatria atau pejuang atau apalah gitu ya. Orang yang berani. Pinayungan itu yang selalu dilindungi. Seperti itu. Cuman jadi Satrio Pinayungan kesatria yang selalu mendapat perlindungan dalam hal apapun. Siap. Gitu. Cuman ya kebiasaan, mungkin
saya boleh bilang kebiasaan ya. Silakan. Kebiasaan untuk yang Jogja itu karena dia bentuknya bulatan-bulatan. Kan bulatan kan identiknya sama krejeken. Iya. Kalau yang garis-garis kan identiknya sama kewibawaan buat pagar, protek ya. Protek. Nah, makanya kalau yang Jogja yang tadi bulatan-bulatan seperti huruf T di sor-soran itu kebanyakan dipakai oleh wira swasta, pengusaha. Biar rezekinya gampang ya. Nah kalau ini kebanyakan dipakai oleh pejabat. Tapi kalau tuah umumnya, tuah aslinya kan ada tertulis melindungi dari iri dengki lawan gitu orang lain, supaya orang lain itu apapun yang kita capai itu tidak menimbulkan iri dengki, bahkan yang lebih dari itulah. Iya, gitu. Mungkin kalau lebih jelas lagi untuk protek kayak santet seperti itulah ya. Iya. Karena kadang orang ketika sudah kalap, iri dengkinya sudah level up, jatuhkan orang biar bangkrut ya seperti itu. Iya. Seperti itu ya kelakuan ya. Nah ini cuman karena kebiasaannya kalau yang Solo ini, yang gaya-gaya Solo Surakarta ini dipakainya itu sama tadi pejabat. Yang untuk menaikkan jabatan gitu, melindungi dari orang-orang iri dalam ranah persaingan politik entah itu jabatan. Kalau yang Jogja karena motifnya bulat-bulat identik dengan kerejeken, makanya dipakai oleh pengusaha wira swasta seperti itu. Oke sahabat Pusaka Jawa, jadi saya punya beberapa teman kolektor yang memang dia koleksinya adalah koleksi cuman khusus Satria Pinayungan. Itu orang Jawa Timur, orang Jombang, namanya Mas Damarulan. Khusus Satria Pinayungan. Ini kalau tak tunjukin ke Mas Damarulan nih, Mas Damarulan. Ini Satria Pinayungan tapi bukan Mundarang ataupun Pasopati ya, tapi ini adalah dapur mesem, something different dan ini unik. Jarang dapur mesem, saya bilang jarang. Kadang kita makanya tadi Pangeran datang ke sini pengen membedah sebenarnya ini Mundarang, Pasopatikah atau mesem. Mesem, iya. Berhubung di sini bukunya banyak, bukan saya sok senior, tapi kita kalau membedah sesuatu memang harus sesuai ilmiah, sesuai pakem. Iya, itu namanya diskusi. Itu namanya diskusi. Kita cari yang sumbernya lengkap. Kan? Sumbernya lengkap. Kalau cuman sekedar berdebat mah tanpa sumber gitu. Yang penting menangnya aku dewe. Kan? Jadi sebelum kita membuka opening video tadi, kita sudah buka kita. Ricikannya satu-satu, oh yang membedakan ini, nah berarti masuknya ke sini. Nanti akhirnya kan kita dapatnya kan kesimpulan, kesepakatan lah. Memang dari dulu kan memang pusaka kan hanya kesepakatan. Seperti itu, kesepakatan. Nah ini ceritanya nggak kesepakatan dewek lah. Iya, ya enggak, bukan cerita sesuai buku. Nanti kalau kesepakatan sendiri diprotes orang, loh yang mau protes siapa? Kita kan kitabnya banyak. Makanya kan boleh setuju, boleh tidak lah. Ya, namanya pendapat. Silakan. Yang penting kita sepakat gitu loh. Iya, yang jelas sih saya juga senang gitu. Makanya kalau saya punya teman-teman terus punya dapur keris yang langka dipertahankan, Pak Bon, ini bisa jadi master. Karena mungkin untuk di Tegal sendiri saya beberapa kolektor kayaknya belum punya dapur mesem. Kayaknya apa karena saya katak dalam tempurung yang tidak tahu. Atau tapi mungkin tidak mau ditunjukkan. Tidak mau ditunjukkan. Tapi kolektor memang, seperti itu. Iya. Saya pun nantinya mau jadi kolektor kadang-kadang. Jadi jangan ditunjuk-tunjukkan. Syukur kalau jadi kolektor, jadikan saya jadi kolektor, dia yang nampani. Kalau kolektor semua nanti pusing. Tapi ini bilahnya sudah ada kayak mau pemengkang jagat ya ini. Tapi ya nggak sampai tembus sahabat Pusaka Jawa di sininya. Seperti is oke lah, namanya juga barang, tidak ada yang sempurna. Ini bilahnya tebel, ditangting enak, cuman ini mungkin perlu sedikit restorasi untuk dirangkanya karena ini rangkanya duduran maning kita mbah-mbah. Karena awalnya memang ini tadinya emas. Pendoknya? Tadinya yang saya tahu pendoknya emas sudah dijual terpisah. Warangkanya pun warangka yang bagus sudah dijual terpisah. Juga mendaknya segala. Saya kebagiannya nggak apa-apa wis wilahnya doang gitu kan. Adabnya seperti ini, rapopo. Tapi ya itu cerita, menurut cerita yang punya seperti itu, memang sudah dijual mipil gitu. Iya nggak apa-apa namanya. Tapi kan saya kan dapat, untungnya kan saya dapat wilahnya. Justru gitu. Gini, pusaka itu yang paling inti adalah di pusakanya, bukan di aksesorisnya. Karena aksesoris apapun bagusnya, pendoknya emas, nih dalamnya biasanya. Ya seperti itu. Mas, mungkin ini pusakanya memang
minta ikut pangeran. Oh jelas. Ini kan kalau Satria Pinayungan tahu sendiri ya, Satria. Yang kedua dapurnya mesem, dapur langka, ya kan. Jadi ya mungkin terus ini filosofi dari keris lurus sahabat Pusaka Jawa adalah satu keteguhan hati dan kekuatan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan ketika orang yang mempunyai ini, berarti saya rangkum ya, Pak Aguan. Saya rangkum orang yang mempunyai ini perlambang ya, bukan tuah karena bukan nayu. Kalau nayu kadang isinya beda kok. Ya, saya udah sering. Kadang ininya bagus-bagus positif setelah ditayu jebule nggak nyantet, nggak melet seperti itu loh. Ya, tapi kan saya bukan tukang tayu, saya cuma belajar secara pakem saja, secara perlambang. Jadi Satria Pinayungan ini berarti dengan yang dapur mesem lurus berarti artinya adalah orang yang punya keteguhan hati, kekuatan iman yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus dengan pamor Satria Pinayungan berarti orang itu akan dijauhkan dari segala mara bahaya, baik dohir maupun batin. Dohirnya dari serangan guna-guna, batinnya dari sirik orang. Seperti itu ya. Sirik, dengki dan sikut-sikutan. Akhirnya seperti itu. Seperti itu. Ini bejo ini. Bejo. Bejo. Ini mau dimaharkan sang pangeran? Barangkali sahabat pusaka banyak loh yang sudah kontak ke saya. Dan banyak yang beli jadi. Iya, banyak, saya nggak bohong. Jadi kalau aguan mau dijual silakan, karena sahabat Pusaka Jawa kadang mereka langsung inbox saya. Begitu ya? Enggak, tidak komentar tapi langsung inbox, Mas itu keris itu dijual. Soalnya mau langsung ke pangeran nggak enak ya? Nggak masalah, nanti tak kasih nomornya pangeran. Kalau lewat saya kena calo. Nanti kalau umumnya mau ya silakan tak kasih. Ini boleh ya, yang penting cocok harga. Ya, terus kadang-kadang yang penting kalau saya masih ya itu tadi filosofinya pusaka mencari tuan. Siap. Betul, kalau memang jenengan itu tuannya si pusaka ini ya pasti jadi deal transaksi. Kalau enggak ya berarti belum berjodoh, masih berjodoh dengan saya seperti itu. Nah, kalau ini sahabat Pusaka Jawa ini kan gonjonya gonjo wuwung, kalau mendaknya ini apa ini? Mendaknya Cirebonan. Menurut saya ya mungkin pemirsa ada yang punya pendapat lain. Kalau menurut saya Cirebon. Ini mendak Cirebonan. Harusnya itu handle ukir. Ya, biar cocoknya itu beli di sini. Itu kalau ngikutin mendak, karena itu mendaknya lebih gede daripada ukuran handle. Berarti sebenarnya itu handle ukir tadinya. Itu. Ini handlenya Solo. Gatot Kaca Sebo. Terus rongkonya Katimoho pelet, tapi sudah tipis sekali. Dan ini ikutnya Kakok Bancih. Kakok Bayam. Gayaman Kakok Bancih, Solo. Ya sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa, jangan pernah ragu dalam memilih sebuah pusaka, karena pusaka pada dasarnya adalah peninggalan leluhur kita. Saya senang sang pangeran beli pusaka lagi, jadinya semakin sedikit orang yang membuang pusaka. Karena banyak sekali orang yang belum menghargai, dan belum menghargai karena tidak tahu nilai seninya, tidak tahu nilai investasinya. Betul. Kalau saya jabarkan begini, sang pangeran, kalau tak bikin kurva ya, investasi itu kan ada yang namanya deposito, ada yang namanya trading, ada yang namanya antikan, gitu kan? Kita bagi segitiga begini, ini investasi. Nah, ini kan naik gini nih, yang paling tinggi itu sebenarnya nilai antikan sahabat Pusaka Jawa. Tapi kalau deposito kan begini, ini kan kadang fluktuatif, naik turun, kayak gini. Namanya ini kan fluktuatif, nggak deposito nggak apa juga nilainya naik. Trading main saham lah ya. Ya bisa. Kalau pengen mau main aman, pengen main safe, ya main deposito. Tapi duit Anda sudah terukur, terukur dalam arti 3 bulannya dapat cuan sekian bunganya. Kalau main trading sama. Tapi kalau sekali bangkrut hancur. Kalau main anti kan agak lama nih, long time, tapi untungnya gede. Yang pasti kalau antikan itu semakin tua semakin ada penambahan nilai, pertambahan nilai. Betul, setuju. Pertambahan nilai nanti. Setuju. Istilahnya tambah tua tambah nilainya tambah meningkat. Nggak mungkin dia itu turun, itu nggak mungkin. Kecuali memang Kanjeng Kiai butuh biasanya itu.
Kanjeng Kiai butuh. Saya yang sering begitu bisa ngelawannya Kanjeng Kiai butuh. Orang Kanjeng Kiai BRI ini tuh saya bisa langsung jedut-jedut bisa. Makanya ya yang tadi terutama ini pemirsa jangan sungkan untuk berdiskusi seperti itu. Jadi jangan merasa udah ngerti, udah master, udah apa, terus nggak mau berdiskusi. Begini sahabat Pusaka Jawa, ini sekedar sharing ya. Saya sih saya tidak katak dalam tempurung, dalam arti kadang saya makanya pernah kalau bisa bikinlah sarasehan. Bikinlah buku panduan. Jadi ketika setiap pecinta Tosan Aji paling tidak mempunyai buku panduan. Jadi ketika akan memperdebatkan sesuatu orang yang penting jarin aku lah. Jarin aku kayak gini. Gelem ya syukur nanti kan akhirnya kan kalau kita berdiskusi berdebat ya itu bukan berdiskusi, berdebat terus omongannya karena dia ingin merasa menang terus wah kon junior ngerti apa ini itu nanti kan akhirnya kita nggak bisa regenerasi karena yang baru-baru akhirnya keteken sih ya. Tapi kalau sistemnya diskusi seperti ini ya kita ambil kalau memang yang benar ya seperti ini ya kita terima yang seperti ini itu namanya diskusi. Tapi kan harus ada dasar. Makanya saya kesini karena kitabnya banyak. Saya memang sedikit lah sedikit lah kitabnya ada sekitar berapa lah. Ya ini di luar Mbah Google kan kita butuh. Kadang ada sih referensi-referensi ya. Yang lewat mulut. Yang tidak bisa dicatat. Kalau Mbah Google kan berarti dia mencatat karena sudah ada yang pernah memasukkan atau mengupload baru dia tercatat. Cuman kadang-kadang seperti ini dapur mesem. Kadang karena dicarinya ya susah, jarang dibahas pula. Akhirnya di Google sangat susah. Ini khusus buat Kang Mas Damarulan, ini Satrio Pinayungan tebel bilanya. Ya, nanti tak tunjukin nih Kang Mas nih mau dijual kalau cocok totol aja nih, bilanya tebel. Soroknya hijau, mantep wis pokoknya. Besine yang lempung lah. Besine yang lempung. Kayak coro jalan-jalan. Dia khusus Satria Pinayungan. Oh gitu ya? Iya, khusus Satria Pinayungan. Nek orang Satria Pinayungnya moh. Terus langsung handle-nya pun diganti Gading Gajah. Jadi sebenarnya gini, untuk menambah nilai satu pusaka kadang aksesorisnya ya tadi ada yang pakai emas. Kalau dengan maaf kayak diganti dengan handle yang bagus, orang lihat handle-nya aja udah mikir. Belum buka lo ya? Belum buka. Oke, handle tok kuwi sergan 700 1,5 juta omane. Nyempal kanyang keris orang mungkin pan ngomong 1 juta kan. Nah, seperti itu. Makanya memang ya terus di lain pihak pun itu kepuasan tersendiri sih. Kalau kita dapat sesuatu barang yang menurut kita istimewa terus kita sandangin yang di mata kayak enak gitu ya. Ya itu pun menjauhkan dari kata-kata istilahnya apa ya? Wingit, menakutkan. Betul. Kan dari sandangan seperti itu kan. Tapi tetap kan ada kaidah keklasikannya kan, keantikannya tetap kita rawat keantikannya. Betul. Tapi kan indah ya tetap indah gitu loh. Jadi kesan angker, kesan ya seperti itulah. Goib itu kan agak tersingkirkan gitu. jadi ya karena saya pribadi kan senangnya saya edukasi. Memang saya jalurnya edukasi. Jadi sedapat mungkin yang bisa masuk ke milenial gitu. Kalau terlalu wingit-wingit masuknya ke mbah dukun. Ya, kita jelaskan begini, saya sering menjabarkan ke generasi milenial. Mudah-mudahan tontonan ini jadi ladang amal jariah kita, keaguan. Jadi kita memberikan apa yang ilmu pakem kerisnya seperti ini. Bukan masalah Anda true or not, believe or not. Ya terserah Anda. Ini menjelaskan, ini Satria Pinayungan filosofinya seperti ini. Untuk menjaga dari orang asing. Masalah itu Anda percaya tidak silahkan. Kayak perlambang contoh lah ya. Perlambang. Bendera Indonesia lambangnya merah putih. Oh merah itu berarti lambang Indonesia. Kan perlambang. Ada berani, ada suci. Merah, gitu. Berani, putih, suci. Itu kan yang bikin leluhur kita. Kamu mau percaya mau enggak terserah. Mau kamu percayanya warna ungu berani. Kita kan cuma menjabarkan saja, melanjutkan saja. Yang jelas pun dunia kan mengakui keris sebagai UNESCO 25 November 2005 ya. Iya, 2005. Mengucapkan selamat juga, selamat Hari Keris dunia. Mereka pun kan mengakuinya kan barang non bendawi kan ya. Non bendawi kan artinya yang diakui kan filosofinya. Karena mengapa pada sebelah keris ini orang bisa bercerita ini bisa punya
pembahasan seperti ini padahal ya sekedar bilah besi. Makanya mereka sebut non-bendawi. Jadi peninggalan budaya non-bendawi. Non-bendawi itu bukan berarti goib, nggak ada bendanya, enggak. Ya bisa dibahas dari segi energinya, dari segi perlambang-perlambangnya. Ada cerita-ceritanya lah. Iya, gitu. Filosofinya ada, maknanya. Mulai dari bentuknya itu ada ceritanya. Pamornya ada ceritanya. Terus nanti ricikan yang nanti jadi mencirikan era, betul. Nah nanti kan ketemu nanti kerajaannya. Iya. Terus nanti kerajaannya itu nanti timbul lagi cerita tokoh-tokoh yang ada di kerajaan itu. Iya. Nanti panjang akhirnya ceritanya banyak rajanya, raja siapa. Makanya ini kan disebut peninggalan budaya non bendawi. Jadi bukan bendanya, betul. Tapi apa yang tersurat tersirat dan tersurat dari benda itu. Itu. Nah ini sahabat Pusaka Jawa, mudah-mudahan dengan waktu yang padat ini sahabat Pusaka Jawa yang generasi milenial di sini sekedar tayangan ini adalah hiburan dan tontonan, tapi mudah-mudahan menjadi tuntunan dan punya nilai edukasi. Karena sekarang mudah-mudahan sih banyak. Kalau dulu saya tahun 98 nyari teman keris susah. Gitu ya? Iya. Sendirian saya, aku dewekan gue diarani sirik, diarani pirang-pirang isi nomoline lah, orangnya keli. Tapi alhamdulillah sekarang kesadaran dengan medsos orang lebih gampang, termasuk dengan juga media YouTube seperti ini. Betul. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya, wabil khusus kepada generasi milenial lah, supaya paham akan budaya Indonesia, warisan leluhur kita. Kita bahasanya kok aguan kan kita cuma melanjutkan saja. Nebeng. Oh kita itu sudah Indonesia itu sudah terkenal itu karena leluhur. Karena leluhur, Borobudur ya. Leluhur itu yang menciptakan itu sehingga kita dikenal luar negeri kan. Karena hasil ciptaan-ciptaan mereka. Kita cuma nebeng. Nah, bagaimana kita bisa melestarikan dan menjaganya ya supaya tidak dicaplok oleh tetangga sebelah kan sudah banyak. Kadang kan kita gawe pinter ora nyacat gawe pinter ora ya kan, ndak bisa bikin, terus nggak mau melestarikan, ya kui nyacat tok nyacat. Padahal itu diakui dunia gitu. Mungkin orang-orang dunia di luar negeri mungkin ketawa tok lihat kita ya, kelakuan kita mungkin ketawa tok. Jadi UNESCO sudah mengakui pada tanggal 25 November 2005, sekarang 2020, 15 tahun ya. 15 Alhamdulillah. Tahun. Itu perjuangan dari senior-senior keris kita, termasuk Pak Bambang Hasri Nuksmo, pencipta itu pengarang buku ensiklopedia keris. Saya sarankan sahabat Pusaka Jawa satu dulu itulah. Ya, ensiklopedia keris lah ya untuk belajar. Nanti setelah itu Anda merasa haus, kekurangan, bisa beli lagi seperti saya. Tapi ilmu pasti mahal. Jer Basuki mau beo lah kasih karena bukunya udah mahal banget. Dulu saya beli tahun 2006 sama istri saya itu di Gramedia Salemba. Saya nyari di Jogja nggak ada, di Kuitang, di mana dulu kan saya suka muter-muter tuh. Terakhir saya sama istri saya pakai bajai ke Salemba siang, terus nanya nggak ada, terus saya bilang ke komputer, ke supervisornya tak panggil, masih ada di gudang, harganya 260, masih ingat, saya beli satu. Sekarang bukunya harganya juta karena limited edition tidak dicetak. Malah ya ikutnya malah antikan lagi kan. Antikan lagi. Buku aja bisa jadi antikan gitu. Iya, karena ilmunya terus diterbitkannya pun terbatas jumlahnya. Akhirnya dicari-cari orang, ya paling bisa kayak aku, tiba-tiba pangeran kok cekelane fotokopi. Cekelane fotokopian nih. Yang penting ilmunya nyerap lah ya. Yang penting ya kita mau belajar dari memang sumbernya gitu. Ada, dasarnya ada, tidak dasarnya asal-asalan. Oke sahabat Pusaka Jawa, untuk mengakhiri perjumpaan kita, silakan Sang Pangeran ngasih wejangan sekelumit kata untuk generasi milenial biar tetap menjaga ini tentang tosanasi, silahkan. Nah ya, yang seperti tadi, kalau saya sih memang tujuannya saya menyukai ini ya memang sebenarnya suka. Terus kan tujuan saya keluar ketika saya dengan paguyuban segala macam di mall dan segala macam itu memang cuman edukasi, sudah edukasi toh. Nah, apa tujuan edukasi ya? Yang terutama biar regenerasi supaya nanti ada pengganti bibit-bibit baru yang mau
melestarikan. Kadang-kadang penghobis itu ya dalam hal apapun ya, kalau nggak bisa meregenerasi, ya punah sendiri, putus di situ, rantainya putus. Banyak. Apapun, hobi apapun atau kegiatan apapun, kalau nggak bisa meregenerasi, ya itu putus. Menularkan ilmunya. Jadi saya senang ada YouTube seperti ini, dan tentunya kita usahakan supaya memang berisi ya. Segala sesuatunya berisi. Karena kadang-kadang kalau kita tanyanya, mohon maaf, kalau tanya sekedar ke misalnya penjual atau ke pakul kan nggak mungkin terlalu dijabarkan. Kadang mereka menjelaskannya ya sekedar apa yang menarik untuk dijual dengan ada harganya. Tapi kan nggak bisa detail gitu loh. Makanya ini sebagai sebagai edukasi lah. Saya senangnya YouTube-nya ini Pusaka Jawa ya. Siap. Saya lihat banyak edukasi, jadi jangan bosen untuk like, komen, subscribe, terutama kalau ada pangeran loh. Hati-hati loh. Ya, jarang-jarang loh. Jarang-jarang ketemu pangeran loh. Gak usah ke keraton loh. Langsung loh. Paling kalau ke keraton nanti ketemunya prajurit. Iya, prajurit. Pokoknya ini kalau ketemu sama pangeran ya sersan lah, tapi insya Allah saya datang. Oke, sahabat pusaka, dari saya itu saja. Kami berdua izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu.